Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampaikan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta, asatidzah dan ikhwan sekalian. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Sambil menunggu Ustadzuna, Ustadz kita, Ustadz Abu Fadlullah datang, mungkin kita mulai dahulu webinar kita pada malam hari ini. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla waj'al li rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Baik, kita sampaikan sekali lagi ahlan wa sahlan dan marhaban kepada seluruh ikhwan dan asatidzah sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar kita yang diadakan oleh Fawad Syafiyah, dan ini merupakan webinar kita yang pertama dari di antara program-program yang kita adakan. Semoga Allah berikan keberkahan terhadap apa yang kita luangkan untuk webinar ini. Tayyib. Mungkin kita coba sapa teman-teman ini ya. Ini yang paling jauh dari mana? Baik, ada yang di luar Tengah. Masya Allah. Ada yang di luar Indonesia? Sepertinya di daftar tadi ada yang dari Malaysia sepertinya. Kalimantan Tengah. Oh, ada yang dari Kalimantan. Ada yang dari Malaysia ini? Ini ada dari mana? Bapak sih. Yang salah grup nih. Tayyib. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, insya Allah selama 1,5 jam ke depan maksimal, Ustadz akan memaparkan tentang materi yang sudah kita sampaikan, dan nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab, mungkin sekitar 20 sampai 15 menit ya. Dan nanti untuk pertanyaannya mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar yang telah disediakan di sini. Nanti akan kita bacakan di akhir sesi seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan ada challenge ya, ada hadiah ya bagi teman-teman yang memiliki talkhis bagi webinar kita. Dan nanti akan disampaikan oleh panitia atau disampaikan di grup nanti insya Allah. Jadi kita harapkan, dan ini juga merupakan salah satu adab ya di dalam pembelajaran agar mencatat apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan kepada peserta ikhwan ya, kita mohon untuk menghidupkan atau meng-on kameranya sebagai bentuk takzim kita kepada. Baik, ini sambil menunggu Ustaz. Baik, alhamdulillah ini Ustaz Abu Fadlullah, Ustaz Adi Kurniawan LCMA sudah hadir bersama kita. Mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Ahlan wa sahlan Ustazana. Ahlan wa sahlan. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan Ustaz untuk bisa menyampaikan materinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayuhal kiram, ayuhal ikhwah, saya sangat berbahagia bisa berkumpul di acara webinar ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara atas kesempatannya.
memberikan saya kesempatan untuk memberikan berbagi informasi lah, bukan memberikan, tapi berbagi informasi tentang bagaimana ahamiyah atau urgensi daripada ilmu usul fiqh ini kepada para pembelajarnya. Namun sebelum kita masuk kepada ahamiyah, masuk kepada urgensi daripada usul fiqh ini, tentunya kita harus mengetahui apa yang sedang kita bahas terlebih dahulu. Karena nggak mungkin kita akan ketahui urgensi sesuatu kecuali kita terbayang objek yang sedang kita bahas ini. Sebentar, ada yang perlu saya perbaiki. Sebentar. Ya maaf tadi. Jadi ketika kita berbicara tentang urgensi sesuatu, kita mesti memiliki gambaran tentang sesuatu itu. Nah, apa sih usul fiqih itu yang barangkali mungkin di antara pendengar belum terbayang tentang hakikat daripada usul fiqih ini. Karena barangkali mereka memiliki gambaran tentang usul fiqih ini sifatnya masih sifat yang juz'i. Barangkali mereka mendengar satu kaidah akan tetapi tidak mengetahui secara keseluruhan daripada isi usul fikih ini. Maka untuk mengetahui hal tersebut, saya harus menjelaskan terlebih dahulu hakikat daripada usul fikih ini. Pertama, usul fikih ini asalnya terbagi menjadi dua, masing-masing mufrad. Usul mufrad, fikih mufrad. Masing-masing ini memiliki makna. Ketika dia didefinisikan sesuai dengan asal katanya yang mufrad ini, maka dia tidak akan menunjukkan kepada hakikat ilmu yang akan kita bicarakan. Namun ketika dia sudah menjadi satu kesatuan, maka dia akan menunjukkan kepada satu hakikat. Seperti misalkan kata Abdullah. Abdullah ini, kalau abdun, itu punya makna sendiri. Allah punya makna sendiri. Baik, kamera katanya ya, sebentar. Sebentar. Nah, baik. Jadi seperti lafaz Abdullah. Lafaz abdun memiliki makna tersendiri. Allah juga memiliki makna tersendiri. Ini ketika kita melihatnya dari sisi bahwasanya usul fikih ini terangkum dalam dua kata ini. Namun ketika kita melihat usul fiqh ini sebagai sebuah satu kesatuan atau yang dinamakan sebagai laqabi atau alami, maka usul fikih memiliki makna tersendiri. Adapun sebelum masuk kita definisi secara laqabi atau alami ini, usul fikih ini terdiri pada lafal usul sama fikih. Apa sih makna usul? Apa sih makna fikih? Makna usul kalau dari sisi bahasa itu diartikan sebagai asas. Jadi kalau dikatakan aslu syai'i asasuhu,
Asal sesuatu yaitu pondasinya. Jadi kalau kita punya rumah, aslul baiti asasuhu, yaitu pondasinya. Ini secara bahasa. Lalu para usuliyun memberikan makna yang lebih luas daripada ahli bahasa ini. Bukan sekedar maknanya asas. Akan tetapi kemudian usuliyun memberikan makna lebih daripada ahli lughah. Mereka mengatakan ma yambani alaihi ghairuhu. Jadi yang selainnya dibangun di atasnya. Atau kalau mudahnya kita katakan dia merupakan pondasi yang mana yang lainnya dibangun di atas pondasi tersebut. Ini merupakan makna bahasa yang ditambahkan oleh ahli usul atau ahli fiqih. Nah, ini mungkin akan menjadi jawaban sedikit kepada orang yang mengatakan, ngapain kita belajar usul fikih? Kalau kita sudah seandainya mempelajari bahasa, kita sudah mempelajari ilmu hadis, kita sudah mempelajari ilmu tafsir. Kita katakan bahwasanya dalam bahasa yang disebutkan oleh ahli lughah atau yang disebutkan oleh ahli usul itu melebihi apa yang disebutkan oleh ahli lughah. Jadi makna tadi tidak akan antum dapatkan dalam buku-buku ahli lughah. Jadi kalau ada yang disebutkan dalam sebuah qamus atau sebuah mu'jam yang menambahkan arti ma yambani alaihi ghairuhu atau yang menambahkan al-muhtaj ilaihi, ini semua merupakan tambahan dari kalangan ahli usul, bukan dari ahli lughah. Ini pertama. Yang kedua, lafal al-fiqih. Lafal fiqih ini menurut Jauhari dalam sihahnya, dia katakan maknanya adalah al-fahmu. Sekalipun sebagian usuliyin kemudian memberikan makna kepada fikih ini, seperti misalkan tambahan siapa Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, misalkan beliau memberikan makna tambahan kepada makna fikih ini. Beliau mengatakan yakni ma'rifatul asya' ad-daqiqah. Jadi fikih itu mengetahui sesuatu yang detail, yang rinci. Itulah fikih. Dan fikih ini memiliki sejumlah sebutan. Di antaranya misalkan kita sering sebut dia sebagai sebuah ilmu fikih. Namun dalam sisi lain kadang disebut sebagai furu'. Dalam sisi lain kadang disebut sebagai amaliyah. Makanya dalam mendefinisikan secara istilah usul ini diartikan sebagai apa? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Untuk membedakan dia dengan masalah-masalah yang bersifat i'tiqad. Nah itu. Jadi usul tadi saya lupa menyebutkan secara istilah. Jadi usul ini secara istilah itu disebutkan dengan beberapa hal. Pertama, kadang dia disebut sebagai dalil. Jadi usul secara istilah kadang dia disebut sebagai dalil. Jadi kalau antum dapatkan dalam kitab para ulama, mereka mengatakan al-aslu fi hadhihi al-mas'alah, misalkan maksudnya adalah dalilu hadhihi al-mas'alah. Kitabullah atau sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kadang mereka maksudkan sebagai usul adalah ar-rujhan, ar-rajih. Jadi kalau mereka mengatakan al-aslu fil kalami al-haqiqah, maksudnya ar-rajih, katanya kalau kita ketemu nih, kalam yang satunya mengandung makna haqiqah, tapi satunya mengandung makna majaz. Maka di sini dia katakan ketika terjadi pertentangan antara makna haqiqah dan majaz, maka bagaimana
sikap yang kita ambil, maka yang rajih adalah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Maka kita akan mengunggulkan makna rajih ini daripada makna majaz tadi. Kemudian yang ketiga, di antara makna usul adalah al-qaidah al-mustamirrah, al-kulliyah. Jadi kaidah yang mustamirrah, berkesinambungan dan kulli, bersifat kulli, general. Misal kalau kita katakan al-aslu fil ma'i at-taharah, misal. Ini kan sifatnya adalah berkesinambungan dan general. Atau misalkan kita katakan al-masyaqqah tajlibu taisir, misal. Ini juga kaidah yang berkesinambungan dan bersifat general. Dan banyak lagi contohnya. Kemudian yang keempat, makna istilah daripada usul ini adalah al-maqis alaih. Jadi jadi kalau kita mengkiaskan sesuatu, misalkan kita mengatakan narkoba ini hukumnya haram, dikiaskan dengan khamr, karena sebab dia mengandung zat yang memabukkan atau merusak akal. Nah, khamr inilah yang dinamakan sebagai maqis alaihi atau asal, atau bisa juga dikatakan mahallul hukmi. Jika kita telah mengetahui ini, kita mengetahui makna asal secara bahasa, istilah, kemudian fiqih secara bahasa, dan secara istilah adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ini merupakan definisi yang populer, yang disebutkan oleh Al-Baydawi misalkan, atau disebutkan juga oleh As-Subki, bahwasanya fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Atau al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, maaf. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ini definisinya As-Subki. Begitu juga mirip dengan definisinya Al-Baydawi. Kalau Al-Baydawi mengatakan ma'rifatul ahkam. Terlepas dari semua itu, kita ketahui bahwasannya fikih itu adalah kita mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya praktis. Al-amaliyah, praktis. Tetapi ilmu kita terhadap hukum ini diperoleh dengan cara bagaimana? Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Qaid ini atau batasan ini disebutkan agar membedakan antara orang yang alim dengan orang yang awam. Orang yang alim itu mengetahui hukum fikih ini dari mana? Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil terperinci. Jadi ketika dia ditanya, apa hukum sholat? Dia akan mengatakan wajib. Maka dia kemudian mampu untuk mendatangkan dalil yang menunjukkan akan kewajiban sholat ini. Nah inilah kemudian disebut sebagai faqih. Baik. Lalu usul fikih secara istilah atau secara dia dipandang dari perspektif makna laqabi atau alami sebagai sebuah ilmu tersendiri adalah ma'rifatu al-adillah wa kaifiyati al-istifadati minha wa halil mustafid. Ini definisinya Al-Baydawi. Kalau As-Subki mengatakan adillatul fiqhi. Jadi al-usul itu adillatul fiqhi au dalailuhu katanya. Kata beliau dalailuhu. Itu saja beliau berhenti. Kenapa enggak disambung dengan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ini merupakan lawazim. Jadi lawazim itu tidak masuk dalam hakikat sesuatu.
Lazimu syai' bukan bagian daripada syai' itu. Iya enggak? Dia kharij atau keluar dari sesuatu itu. Jadi pada hakikatnya usul fikih itu kata Subki, adillah itu. Itulah usul fiqh. Yaitu dalil-dalil fikih itulah usul fiqh. Adapun cara metode untuk menggali dalil tersebut itu merupakan lawazim. Akan tetapi memang dia harus diketahui agar kita bisa mengembangkan dalil-dalil ini. Agar kita bisa menggunakan dalil-dalil ini. Begitu juga wahalil mustafid, yaitu siapa yang bisa memanfaatkan dalil ini. Karena usul fikih ini kan seolah-olah seperti madah, yaitu materi. Materi ini tidak akan bisa berfungsi apapun kalau seandainya dia tidak dibantu dengan bagaimana cara untuk mengelolanya. Kalau bahasa Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan alatul istithmar. Jadi dalil ini al-muthmirah. Sedangkan samrah itu adalah hukum. Yang melahirkan hukum adalah dalil. Tapi dalil ini butuh siapa, bagaimana cara mengelolanya agar sampai kepada buah tadi, samrah tadi, maka dinamakanlah alatul istithmar. Lalu alat ini kan perlu ada yang mengelola, nggak bisa jalan sendiri. Nah, inilah yang dikatakan sebagai mustathmir, yaitu mustahid atau mustafid kalau bahasanya Baydawi. Jadi kalau kita melihat dari definisi Baydawi, kita bisa langsung mengambil kesimpulan bahwasannya objek daripada ilmu usul fikih ini tiga hal utamanya. Yang pertama adalah adillah. Yang kedua adalah dilalatul alfaz, kaifiyat al-istibadati minha. Bagaimana secara mengelolanya? Maka ini kita berbicara tentang dilalatul alfaz, kemudian juga ta'arud dan tarajih. Kemudian yang ketiga adalah caranya dengan halil ma'rifati halil mustafid, yaitu pembahasan tentang ijtihad. Nah, halil mustafid ini mencakup dua jenis orang, yaitu mujtahid, begitu juga mencakup muqallid. Karena kalau mujtahid istifadahnya terhadap dalil secara langsung. Sedangkan muqallid istifadahnya kepada dalil melalui tangan para mujtahidin ini. Nah, jika kita sudah menggambarkan bahwasanya seperti inilah usul fikih dan inilah pembahasannya, maka tersisa bagi kita untuk mengetahui apa sih kelebihan, urgensi, faedah usul fikih ini fi dzatihi, dan juga faedah usul fikih ini bagi pembelajarnya, bagi orang yang mengetahuinya. Kita harus membedakan antara keduanya. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk kepada urgensi, kita ingin masuk ke beberapa hal yang barangkali menjadi perhatian bukan hanya orang di zaman sekarang, bahkan dari zaman dahulu. Sebagian orang ini memiliki pandangan yang negatif terhadap ilmu usul fikih ini. Saya nukilkan dari perkataan Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah. Beliau mengatakan begini. Ada sebagian dari para fuqaha ini, zakara anna qauman minal fuqaha nazaruhum fihi salbi binaan ala su'i dhannihim. Ini perkataan saya. Beliau mengatakan gini, zahaba qaumun minal fuqaha'il juhal ala zammihi. Ini kabar beliau. Jadi ini bukan gosip, enggak. Ini merupakan kenyataan. Ternyata sebagian orang dari zaman dahulu punya versi negatif terhadap ilmu usul fikih. Mereka cenderung menjauhinya,
bahkan mencelanya. Sebabnya apa? Beliau lalu menjelaskan. Bahkan tidak hanya itu, wattaqlili min sya'nihi katanya. Jadi ngapain sih belajar usul fikih ini ya? Nggak manfaat. Ini merupakan bentuk taklil. Yakni membuat sesuatu itu nggak nilainya rendah sekali gitu. Wa tahqiri fi nufusit talab. Bahkan mungkin sebagian orang membuat ini merendahkan ilmu ini di jiwa para penuntut ilmu sendiri. Maka Imam Al-Qarafi lalu menjawabnya, bisababi jahlihim bihi. Sebab mereka ini mencela, bahkan memandangnya rendah. Ini semuanya karena sebab kebodohan mereka, kata Imam Qarafi. Lalu Imam Qarafi rahimahullah menjelaskan, sebab mereka ini atau motif mereka mengatakan bahwasannya ilmu usul fikih ini merupakan ilmu yang tercela, bahkan mungkin dibikin bagaimana orang melari daripada ilmu usul fikih ini. Mereka beralasan dengan alasan yang sangat-sangat tidak logis. Pertama, dia mengatakan gini, innama yuta'allamu lirriya, katanya. Jadi mereka ini mengatakan bahwasanya ilmu usul fikih ini dipelajari untuk semata-mata untuk riya. Pamer pada orang. Wassum'ah katanya. Didengar orang agar dipuji. Wattaghalu wal jidal. Jadi agar menang-menangan. La liqasdin sahih, bukan bertujuan untuk tujuan atau niat yang baik. Bal lil mudharabati wal mughalabah, katanya. Untuk saling pukul satu dengan yang lain dengan argumen, mempertahankan argumentasinya, mempertahankan mazhabnya, mempertahankan pendapatnya. Jadi dengan alasan ini, dengan tuduhan ini, mereka kemudian mengatakan, ngapain kita belajar usul fikih? Pada ujungnya hanya untuk berbantah-bantahan, menang-menangan. Nanti kita akan menjawab tuduhan ini pada urgensi daripada ilmu usul fikih. Kemudian, mungkin yang sering ditanyakan lagi, apakah ilmu usul fikih ini termasuk ilmu yang mubtada', artinya ilmu yang bisa dikatakan baru, ilmu yang nggak pernah dikenal istilahnya oleh para sahabat Nabi SAW, katanya. Bahkan para at-tabi'in. Jadi ilmu usul fiqh ini merupakan ilmu yang mubtada' atau ilmu bid'ah lah. Antum setuju dengan hal ini? Maka Imam Al-Qarafi lalu menjawab gini, anna sahabata wa tabi'in radhiyallahu anhum lam yakunu yatakhatabuna bihadhihi al-istilahat. Iya, katanya. Saya mengakui bahwasannya istilah-istilah yang kita kenal sekarang, kitab sun, al-ijma', al-qiyas, dan seterusnya lah. Adillah yang kita kenal istilah-istilah ini, am, khas, dan seterusnya. Mungkin istilah ini tidak mereka gunakan. Akan tetapi, ammal ma'ani fakanat indahum qat'an. Adapun ma'ani, katanya, makna, sekalipun istilahnya datang belakangan, akan tetapi makna-maknanya yang dibicarakan dalam ilmu usul fikih ini telah dilakukan oleh para sahabat itu sendiri. Jadi, ilmu usul fikih ini bisa kita katakan merupakan ilmu Islami mahad, murni ilmu Islami yang tidak ada di dalam agama apapun. Kemudian yang selanjutnya, terus kalau demikian bagaimana hukum mempelajari ilmu usul fikih ini? Kalau Anda menjadi seorang mujtahid, maka menjadi fardu ain bagi Anda mempelajari ilmu usul fikih ini. Akan tetapi secara umum, usul fikih ini hukumnya adalah fardu kifayah. Oleh karenanya Ar-Razi rahimahullah mengatakan
anna tahsila hadzal ilmi fardun, katanya. Beliau mengatakan bahwasannya mewujudkan ilmu ini, yaitu ilmu usul fiqih ini, hukumnya adalah fardun. Maksudnya adalah fardul kifayah. Kalau seandainya salah satu di antara umat ini tidak menguasai ilmu ini, maka semua orang bakal berdosa. Akan tetapi kalau sudah ada sebagian yang mempelajari ilmu ini, mewujudkan ilmu ini, maka gugur dosa selain. Taib. Sekarang kita masuk dalam urgensi ahamiyatu usulil fiqhi. Banyak ulama menyebutkan di antara urgensi usul fiqih ini. Di antaranya misalkan Abu Hamid Al-Ghazali, begitu juga Al-Qarafi, begitu juga Safi Al-Hindi, bahwasanya di antara salah satu urgensi usul fiqih ini adalah muzawajatun bainal manquli wal ma'qul. Kalau istilahnya Abu Hamid Al-Ghazali, beliau sebutkan dalam Al-Mustasfanya, beliau bilang seperti ini. Wa ashraful ulumi mazdawaja fihi al-aqlu was-sam'u wastahaba fihi ar-ra'yu wasyar'u. Kata beliau, ilmu yang paling mulia adalah mazdawaja fihi al-aqlu was-sam'u. Meleburnya antara akal dan sama', yaitu nakal, maksud beliau. Jadi ketika melebur antara akal dan nakal dalam satu hal, itu merupakan asyraful ulum menurut beliau. Wastahaba fihi ar-ra'yu wasyar'u. Jadi terbawa di dalam ilmu tersebut antara logika juga syarak. Nah, yang masuk dalam kategori ini adalah wa ilmul fiqhi wa usulih, katanya. Min hadzal qabil. Ilmu fiqih dan usul termasuk di antara hal ini. Yang termasuk di antara asyraful ulum. Limada? Maka beliau jelaskan, fa innahu ya'khudhu min safwi syar'i wal aqli sawa'as sabil. Karena ilmu ini, katanya, mengambil daripada sarifati syari' dan juga akal sawa as-sabil, jalan yang lurus. Fala huwa tasarrufun. Kenapa dikatakan sebagai jalan yang lurus? Dan kenapa dikatakan bahwasanya ilmu ini mengambil daripada sarifati syari' dan juga syariat dan juga akal? Kenapa? Fala huwa tasarrufun bimahdil uqul, katanya. Jadi dia bukanlah perilaku yang murni berasal dari akal. Bihaitsu la yatalaqqahu syar'u bil qabul, katanya. Di mana tidak akan diterima oleh syara'. Wala huwa mabniun ala mahdhit taqlid alladhi la yashlahu al-aqlu bit ta'yid wa tasdid. Dan juga ilmu ini, katanya, tidaklah semata-mata dibangun atas taklid murni yang tidak dibenarkan oleh akal. Ini kata beliau. Yang semisal juga disampaikan oleh Al-Qarafi. Misal beliau mengatakan, fa'afdalu maktasabahu al-insan ilman yus'adu bihi fi ajili ma'ashihi wa ajili ma'adih. Wa min afdali dzalika ilmu usulil fiqhi, katanya. Ilmu sesuatu yang paling utama yang dihasilkan oleh manusia, di mana sesuatu tersebut membuatnya untuk bahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Di antaranya yang paling afdal adalah ilmu usul fiqhi. Kenapa? Kata beliau, lishtimalihi 'alal ma'quli wal manqul. Karena ilmu usul fiqhi ini mencakup ma'qul, hal yang bersifat ma'qul yang dipahami oleh akal, dan juga mangqul yang bersifat dari yang bersumber dari naql. Lalu beliau juga menjelaskan bahwasanya ilmu usul fiqh ini juga fahuwa jami'u ashtatil fadail. Mengumpulkan pecahan-pecahan keutamaan. Wal wasitah fi tahsili lubabir rasail, katanya. Dan juga sebagai perantara
untuk mewujudkan inti daripada risalah. Laisa huwa minal ulum allati hiya riwayatun sirfah. Dia bukanlah ilmu yang murni riwayat semata. La hadza li syarafin nufusi fih, katanya. Tidak ada bagian daripada jiwa yang mulia ini. Karena jiwa ini kan kadang akal manusia ini atau jiwa manusia ini ingin tahu. Jadi ada campur tangan manusia di sana sedikit. Wala minal ma'quli sirf alladhi lam yahudda asy-syar'u ala ma'anih, katanya. Dan dia juga bukan semata-mata berpijak pada akal yang tidak diharapkan oleh syara'. Pada intinya bahwasanya ilmu usul fiqih ini di antara urgensinya adalah dia mampu menggabungkan antara akal dan nakal. Artinya jiwa kepingin tahuan, jiwa pingin menganalisis manusia ini tidak diindahkan oleh syara', maksudnya diperhatikan oleh syara'. Meski demikian, syara' juga ingin menuntun akal ini agar menjadi lurus dan tepat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah anna syari'ata lan tathbuta qalilan wala kathiran bidunihi wa annahu syartun lil istihad. Jadi kata di antara salah satu ahamiyahnya adalah bahwasanya syariat ini tidak akan bertahan sedikit maupun banyak tanpa ilmu usul fiqih ini. Dan usul fiqih ini merupakan syarat untuk beristihad. Taib. Siapa yang mengatakan hal ini dari kalangan para ulama? Al-Qarafi mengatakan gini. Wa ma 'alimu annahu laula usulul fiqh lam yathbut min asy-syari'ati qalilun wala katsirun. Kata beliau, kalau bukan karena usul fiqh ini tidak akan bertahan syariat ini sedikit maupun banyak. Gimana sih? Kalau tanpa usul fikih, kalau syariat ini tidak akan bisa bertahan sedikit maupun banyak. Karena coba bayangkan antum. Kalau seandainya orang tidak mengetahui tentang usul fikih ini, lalu tiba-tiba dia mengatakan Anda berdalil kepada sesuatu, misalkan sholat wajib. Dia katakan enggak wajib katanya. Lalu kemudian Anda tidak mampu untuk mengatakan bahwasannya apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Untuk menguatkan dakwah ini bagaimana caranya? Jadi semua hukum syariat ini, kalau tanpa usul fikih ini, seorang dengan mudah nantinya akan membantah Anda. Dia mengatakan usul misalkan wajib, sholat nggak wajib, puasa nggak wajib, wudu nggak wajib. Kenapa? Kata dia kami berdalil dengan usul fikih. Apa namanya berdalil dengan bahwasanya hal ini mansukh katanya. Hal ini nggak ada. Dengan mudah dia akan menolak apa yang datang dari syara'. Maka dengan usul fikih ini kita bisa menetapkan, mengokohkan syariat yang ada ini. Kemudian bahwasanya usul fikih ini merupakan syarat bagi orang yang ingin masuk dalam ranah ijtihad. Maka Al-Qarafi mengatakan annahu awwalu maratibil mujtahidin. Jadi sebelum seseorang ingin masuk pada darajatil ijtihad, setidaknya dia sudah basicnya itu memiliki usul fikih yang matang. Makanya Imam Qarafi lalu melanjutkan falau adimahu mujtahidun lam yakun mujtahidan qat'a, katanya. Kalau tidak dimiliki oleh seorang mujtahid, maka sungguh dia tidak akan pernah menjadi mujtahid selamanya. Maka kalau ada orang berbicara tentang hukum syar'i, memilih pendapat A dan B, C, ternyata awal maratib saja, artinya basic yang menjadi tempat dia bertolak, itu dia tidak kuasai, maka yakinlah dia tidak layak untuk berbicara tentang hukum fikih.
kecuali hanya sebatas sebagai seorang penukil saja. Nah, nanti kita akan sebutkan dalam apa sih manfaat yang didapatkan oleh pembelajar fikih dari belajar usul fikih ini. Kemudian di antara perkataan Subki yang menarik di sini adalah kullul ulama, kata beliau Taqiyuddin As-Subki dalam Al-Ibhaj. Beliau mengatakan gini dalam muqaddimahnya. Kullul ulama'i fi hadidin anhu illa man taghalghala bi usulil fiqhi, katanya. Maksudnya adalah semua ulama fi hadidin anhu, yakni jauh. Sebenarnya makna hadid di sini adalah muhbat, tadanni, rendah. Anhu, hu di sini kembali kepada ijtihad. Maksud beliau adalah semua ulama itu jauh daripada ranah ijtihad. Kecuali siapa? Illa man taghalghala bi usulil fiqhi. Kecuali orang yang betul-betul masuk ke dalam ilmu usul fikih ini. Jadi nggak cukup. Misalkan antum belajar pingin jadi mustahid, murajjih, akan tetapi antum mencukupkan belajar usul fikih, misalkan usul fikih untuk misalnya al-aslu fil amr lil wujub. Enggak. Dia mesti mengetahui sampai ke dasar-dasarnya, sedalam-dalamnya. Lalu beliau pun mengatakan wa kari'a min manahilihi safiyah. Kari'a ini maknanya sebenarnya minum dengan bibir. Min manahilihi, dengan sumbernya yang bersih, yang suci, yang jernih gitu. Jadi dia betul-betul meminum, artinya betul-betul mempelajari ilmu usul fikih ini dari sumbernya yang jernih. Wasabaha fi bahrihi, bahkan kemudian mengarungi, berenang katanya di dalam lautan tersebut. Wa tarawwa min zulalihi, artinya menghilangkan hausnya dari apa? Dari manisnya, tawarnya ilmu usul fikih ini. Jadi digambarkan bahwasanya orang tersebut sampai kenyang minum ilmu usul fikih ini. Wa bata ya'ullu bihi, atau ya'illu, bisa dengan dua cara. Wa bata ya'ullu wa ya'illu, yaitu dia terus minum sekali terus menerus, tidak berhenti. Berhenti sekali minum minta lagi. Seperti itu. Wa tarafuhu sahid. Maksudnya taraf di sini sahid, bukan sya. Wa tarafuhu sahid. Maksudnya adalah matanya itu sedikit tidurnya. Dalam artian mutalaahnya terhadap ilmu ini merupakan mutalaah yang berkepanjangan, banyak, sampai membuat dia tidurnya sedikit sekali. Ini perkataan sangat luar biasa, mengandung pesan yang sangat luar biasa. Dan di antara urgensi ilmu usul fiqih ini adalah annahu qa'idatul ahkami wa asasu fatwa. Jadi ilmu usul fiqih ini merupakan kaidah hukum dan merupakan basic atau pondasinya fatwa. Al-Isnawi mengatakan, fa inna usulal fiqhi ilmun azimun qadruhu wa bayyinun syarafuhu wa fakhruhu idh huwa qa'idatul ahkami syar'iyyah. Jadi kenapa sih ilmu ini dianggap agung, mulia, hebat? Karena apa? Karena usul fiqih ini merupakan qaidul ahkami syar'iyyah, yang merupakan kaidah hukum-hukum syar'i. Jadi hukum syar'i ini dibangun di atas ilmu usul fiqih ini. Wa asasul fatawal far'iyyah. Begitu juga fatwa yang dikeluarkan oleh mufti ini semuanya akan didasarkan kepada ilmu usul ini. Hal yang semisal juga disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, murid daripada Al-Isnawi dalam Bahrul Muhitnya. Dia katakan, memuji, mengagungkan ilmu usul fikih ini. Beliau katakan, wa ahra ma'unita bitasdidi qawaidih wa tashyidihi al-ilmu alladhi huwa qawamuddin. Jadi sebagai tiangnya agama.
wal muraqqi ila darajatil muttaqin katanya, dan mengangkat seseorang sampai derajat muttaqin. Wa kana ilmu usulul fiqh jawadahu katanya. Adalah ilmu usul fiqh yang sebagai kendaraannya yang tercepat, alladzi la yulhaq, tidak akan bisa terkejar. Wa habluhul matin alladzi huwa aqwa wa awsaq, dan talinya yang kokoh yang dia sangat kuat. Fa innahu, kenapa? Fa innahu qa'idatus syar'i wa aslun yuraddu ilaihi kullu far'in. Kenapa? Karena usul fikih ini merupakan kaidah syara' dan merupakan asal, fondasi yang dimana dikembalikan kepadanya seluruh permasalahan yang bersifat furu'. Ini di antara urgensi ilmu usul fikih. Kalau Al-Amir As-San'ani menyebutkan banyak sekali keutamaan atau urgensi daripada ilmu usul fikih ini. Dan sebagainya telah dijelaskan dalam ceramah kita yang tadi. Di antaranya yang belum beliau, yang disinggung oleh ulama sebelumnya. Beliau katakan usul fikih ini adalah annahu zimamul fiqhi. Jadi sebagai tali kendali fikih. Aslul furu'i, fondasi ilmu yang bersifat cabang, maksudnya fikih juga. Wa mihaqqu al-mujtahidin, yaitu maudhi'u ikhtibaril mujtahidin, tempat untuk mengolah, menguji sebuah hukum. Jadi tempat inilah tempatnya para mujtahidin untuk menguji sebuah hukum. Begitu juga menguji sebuah dalil. Khadimul kitabi was sunnah. Jadi usul fikih ini sebagai khadimnya kitab was sunnah. Iya, karena usul fikih ini adalah cara kita untuk bisa memahami Quran dan sunnah. Mu'arriful ahkami syar'iyyah, mengenalkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang hukum syar'i. Muharrirul adillah, yaitu untuk proses menyeleksi adillah. Dan di antara keutamaannya adalah jami'u syamli muta'aridat. Katanya usul fikih ini bisa menggabungkan hal-hal, urusan-urusan yang dipandang kontradiktif. Nah, bagaimana kita bisa melerai pandangan-pandangan tersebut? Maka kita semua akan dapatkan dalam ilmu usul fikih ini. Tayyib. Selanjutnya adalah di antara urgensi ilmu usul fikih ini al-ihtimam bihi sya'nu ahli an-nadhari sahih katanya. Jadi yang menunjukkan bahwasannya orang itu memiliki nazar yang benar, yang betul, maka kita akan dapati dia memiliki perhatian terhadap ilmu usul fikih ini yang sangat besar. Lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang merupakan founder atau orang yang pertama kali menulis kitab secara terperinci, secara tersusun rapi. Kemudian disuguhkan kepada ulama dan mereka semua menerimanya dengan ta'zim dan tunduk dan patuh terhadap apa yang dituliskan oleh Imam Syafi'i. Yang kemudian dijadikan sebagai acuan di dalam beristihad. Maka kata San'ani, wal i'tina'u bihi, katanya sya'nu ahli an-nadhar sahih, dan memberikan perhatian kepada ilmu usul fiqih ini dengan mempelajarinya, dengan mengajarkannya, dengan menulis, dengan mempraktekkannya, merupakan sya'nu ahli an-nadhar sahih, merupakan ciri orang-orang yang memiliki pandangan yang lurus, yang benar. Baik, bagaimana kalau sebaliknya? Ada orang yang membuat zuhud agar tidak mempelajari ilmu usul fikih atau sekedarnya saja. Kata beliau, "Wa man qalla isti'maluhu lahu dha'ufa ra'yuhu wa saffaha ahlul milal nazarahu," katanya. Orang yang sedikit penggunaannya terhadap ilmu usul fikih ini, maka bisa dipastikan bahwasanya dha'ufa ra'yuhu, lemah argumentasinya, lemah akalnya, lemah logikanya. Wasaffaha ahlul milal nazaruhu,
Bahkan katanya para pemuka agama akan menganggap bodoh pandangan-pandangannya. Dan yang terakhir adalah usulul fiqhi merupakan madarul ijtihad wa dalalatu istiwa'il fikr. Usul fiqh merupakan pusaran ijtihad dan juga menunjukkan akan kematangan pemikiran seseorang. Qala San'ani, dia katakan wa alaihi daru rahal ijtihad. Jadi pusaran ijtihad itu bergantung kepada usul fikih ini. Wastawa falakul fikri. Jadi falak ini kan tempat beredar. Bintang-bintang ini dikatakan falak. Jadi seolah-olah pikiran seseorang, arah pikiran seseorang semua akan menjadi matang tatkala dia bergelut memahami dengan baik ilmu usul fikih ini. Nah, ini berkaitan tentang urgensi ilmu usul fikih. Dan yang kedua adalah berkaitan tentang fawaid idarisil fiqhi, yaitu faedah yang bisa diambil oleh darisul fiqhi atau pembelajar fikih ini daripada belajar ilmu usul fikih. Adapun kalau hanya sekedar menghafal masalah-masalah yang bersifat juz'iyat, kitab matan semuanya dia hafal, kitab syuruhat semuanya dihafal, maka apakah dia bisa dikatakan sebagai faqih? Tidak, katanya. Tidak bisa dikatakan sebagai faqih. Makanya dia hanya disebut sebagai, kalau meminjam bahasanya Sarakhsi dalam Tamhidul Fusul, beliau mengatakan gini, wa man kana hafizan lil masyru'at, yakni al-fiqhiyat awil amaliyat awil furu' min ghairi itqanin fil ma'rifah. Maksudnya tidak menguasai ma'rifah. Ma'rifah yang dimaksudkan di sini apa? Yaitu al-wuquf 'ala nusus bima'aniha wa dhabtil usuli bi furu'iha. Yaitu dia mengetahui nusus dan maknanya dan menguasai, menghafal usul dan furu'nya. Inilah. Jadi kalau orang yang hafal hanya hukum syar'i, semuanya dihafal, ikhtilaf dihafal semuanya, akan tetapi kemudian tidak menguasai nusus dan maknanya dan usul dan furu'nya, maka fahuwa min jumlatir ruwat, kata Imam Sarakhsi. Sungguh dia masuk dalam kategori hanya perawi saja. Sama. Jadi hanya perawi saja. Jadi kalau bahasa kita dia hanya sebagai penyampai khabar saja, tidak lebih daripada itu. Jadi penting bagi darisul fiqhi untuk menguasai ilmu usul fiqih ini. Lalu kemudian menggabungkannya dengan mempelajari ilmu furu'nya. Kemudian di antara faedahnya adalah kemampuan al-istinbat tab'an, yaitu kemampuan seseorang bisa istinbatul ahkam asyariyah. Karena ini memang tujuan asal daripada kita mempelajari ilmu usul fikih. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat yang bisa diambil oleh penuntut ilmu fikih ini adalah ma'rifatu usulil fiqhi yughnil faqiha an hifzi aktsaril juz'iyat. Ini kata Imam Qarafi. Jadi dengan kita menguasai ilmu usul fikih ini mencukupkan bagi si faqih ini dari banyak menghafal hukum-hukum fikih. Makanya kata Qarafi, nasnya gini, wa man dhabatal fiqha biqawaidih, katanya. Barang siapa yang menguasai fikih dengan kaidahnya, istaghna an hifzi aktsaril juz'iyat. Maka dia tidak butuh untuk banyak menghafal masalah yang sifatnya juz'i. Kenapa? Lindirajiha fil kulliyat. Karena masalah-masalah yang sifat juz'i ini masuk dalam kaidah yang bersifat kulli.
wattahada indahu ma tanaqadha inda ghairihi wa tanasab. Jadi dengan dia menguasai usul fikih ini, di antaranya adalah yang kontradiktif menurut orang lain padahal tidak kontradiktif. Itu maksud daripada perkataan beliau, wattahada indahu ma tanaqadha inda ghairihi wa tanasab. Kemudian yang selanjutnya, di antara manfaat yang bisa diambil daripada menguasai usul fikih ini bagi pembelajar fikih adalah mura'atul juz'i ma'al kulli yub'idun nadhira 'anil ittirabi wat tanaqud. Jadi memperhatikan makna juz'i dengan kulli ini akan menjauhkan orang yang melihat masalah-masalah juz'i ini dari apa? Dari kontradiktif. Imam Qarafi mengatakan, "Wa man ja'ala yukharrijul furu'a bil munasabat al-juz'iyyah dunal qawa'idil kulliyah tanaqadat 'alaihi al-furu' wa ikhtalafat wa tazalzalat khawatiruhu fiha wa tarabat wa daqat nafsuhu lidzalik wa qanatat," katanya. Jadi barang siapa katanya yang ja'ala di sini termasuk di antara fi'il syuru' min af'ali syuru', bukan menjadikan maknanya. Wa man ja'ala yukharrijul furu'. Jadi kalau orang mentakhrij furu' ini katanya bil munasabat al-juz'iyah, jadi sebatas kepada munasabat juz'iyah dunal qawaid al-kulliyah. Munasabat juz'iyah ini maksudnya adalah wallahu a'lam adalah al-qiyas al-juz'i atau al-qiyas at-tamtsili. Hukmu syai' binadhirihi. Jadi dia menghukumi furu' dengan furu' yang lain saja, seperti ini. Tanpa memperhatikan makna kullinya, qawaid kulliyah, maka yang terjadi apa? Tanaqadat alaihil furu'. Maka akan melahirkan kontradiksi banyak sekali dalam hukum-hukum furu'nya. Nah, di zaman saat ini banyak mungkin orang yang belum mahir dalam ilmu usul fikih, lalu mendapati satu hal, lalu kemudian dia ittirad, praktekkan dalam semua hal, tanpa memperhatikan makna kulli. Yang terjadi apa? Kok dia memfatwakan A dalam satu sisi, fatwakan B dalam satu sisi yang lain, padahal mungkin illatnya sama. Ini apa? Karena dia hanya memperhatikan dalil juz'i tanpa memperhatikan dalil kulli. Kemudian yang selanjutnya adalah ma'rifatu usulil fiqhi tuharrirul mar'a min qawaidit taqlid, min mawaqi'it taqlid. Jadi mengetahui usul fikih ini bisa membuat orang itu lepas dari jeratan taklid. As-Sam'ani rahimahullah mengatakan dalam Qawati', fa illam ya'rif usula ma'ani al-fiqhi, usula ma'ani al-fiqhi lam yanju min mawaqi'it taqlid wa udda min jumlatil awam. Kata beliau, orang kalau enggak menguasai usul fikih ini katanya, maka dia tidak akan pernah bebas dari taklid. Bahkan tidak sampai di sana, kalau dia termasuk orang yang dianggap awam. Nah, ini perhatikan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah fikih ini, usul fikih ini merupakan cara bagaimana seseorang bisa mengembangkan hukum syar'i. Karena kita tahu bahwasanya hukum syar'i ini terbatas nasnya. Maka dengan Anda mengetahui usul fikih ini, antum bisa meluaskan maknanya. Yang enggak dijangkau oleh nas secara teks, mungkin akan dijangkau dari sisi yang lain. Baik dari sisi umum lafaz, baik dari sisi qiyasnya. Makanya Al-Amidi rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Ihkam, dia mengatakan gini, ketika menjelaskan tentang urgensi, keutamaan daripada ilmu fikih ini, dia mengatakan wa haitsu kana la sabila ila istithmariha, di mana kita tidak mungkin bisa untuk mengembangkan kembali hukum-hukum syar'i ini dunan nazar fi masalikiha, tanpa melihat
kepada caranya, metodenya. Wala matma'a fi iqtinasiha min ghairi iltifatin ila madarikiha. Dan enggak mungkin katanya kita akan bisa mengambil hukum-hukum syar'i ini kecuali dengan kita melirik madariknya, yaitu adillatuha, ma'akhidhiha. Ini namanya madarik. Madariku al-ahkam asy-syar'iyyah, maksudnya adillatuha, usuluha, turuquha. Kana minal lazimat wal qadaya al-wajibat al-bahthu fi aghwariha, katanya. Maka sudah menjadi keharusan, katanya, kita harus mencari dalamnya ilmu usul fiqih ini, wal kashf an asrariha, dan menyingkap rahasianya, wal ihatah bima'aniha, dan mengetahui makna-maknanya. Ini barangkali terkait dengan urgensi usul fikih bagi pembelajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya untuk kita semua, dan juga bisa mungkin nanti kita sampaikan dipahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal kalau seandainya ada yang ingin didiskusikan, ingin dibicarakan. Afwan Ustaz, Ana mau tanya Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Perkara yang bersifat juz'i itu maksudnya apa Ustaz? Ana belum paham yang itu. Juz'i, jadi misalkan antum hukum wudhu bagaimana? Wajib atau bukan? Wajib. Nah, Ustaz. jadi hukum wudhu ini termasuk perkara yang sifatnya juz'i. Hukum-hukum syar'i dalam kitab matan yang antum pelajari, semua itu namanya juz'iyat. Usul fikih ini makanya dijelaskan definisinya apa? Ma'rifatul adillah al-ijmaliyah, yang sifatnya general. Jadi lafal misalkan antum ketika mengatakan al-aslu fi al-amri lil wujub. Ini bukan dalil juz'i, yang artinya dia hanya terbatas kepada satu objek hukum saja, enggak. Akan tetapi dia mencakup hukum ibadat, hukum muamalat, hukum jinayat, dan seterusnya. Mencakup hukum salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ini namanya kulli. Tapi kalau juz'i tadi, dalil juz'i yaitu dalil yang khusus kepada objek tertentu. Misalkan man massa dzakarahu falyatawadda. Nah, ini namanya dalil juz'i. Baik Ustaz, wadih. Syukran Ustaz. Afwan. Satu lagi Ustaz. Ana mau tanya. Silakan. Kitab untuk pemula yang bagus itu Taswil Usul ila Fahmi Ilmu Usul atau Waraqat dulu Ustaz? Kalau bisa Waraqat dulu, akan tetapi banyak sekarang kitab muasirin yang memudahkan untuk mempelajari tentang ilmu usul fikih. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pijakan. Adapun kitab Waraqat ini bisa dikategorikan kitab mutaqaddimin. Jadi ngajinya pun harus ada sedikit background yang agak lengkap ketika kita ingin mensyarah Waraqat ini. Tapi kitab yang muasirin ini bisa menyuguhkan informasi kepada antum dengan lebih gampang dan mudah untuk dicerna. Nah, ketika sudah itu antum pahami, terserah mau pakai apapun, kitab muasirin ini banyak sekali. Mau dari yang sangat mudah, bisa juga yang lainnya. Baik Ustaz, syukran Ustaz atas jawabannya. Afwan. Baik, ini ada pertanyaan dari Abdurrahim. Ustaz Abdurrahim mungkin silakan. Bisa. Suaranya belum masuk.
Tes. Oke, mute kayaknya. Iya. Tes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Suaranya kok kecil sekali ya? Kalau bisa dibesarkan nggak kedengeran gitu. Tafadhal. Akh Abdul Rahim. Oh, mikrofonnya bermasalah katanya. Baik. Silahkan. Mungkin bisa dicatat, ditulis. Mungkin yang lainnya nanti menyampaikan lewat chat yang ada. Ini ada pertanyaan chat Ustaz Tafadhal. dari Ahmadan Saputra, mungkin saya bacakan. Di sini beliau bertanya tentang perkataan ulama yang mengatakan jangan terlalu mendalami atau mempelajari usul fikih dengan mendetail karena dapat membuat seorang menjadi kufur. Ini apakah ada nukilan dari ulama terkait perkataan ini Ustaz? Barakallahu fikum. Wallahu alam. Kalau misalkan melihat dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qarafi rahimahullah, barangkali beliau mendengar bahwasanya sebagian ulama dari fuqaha yang katakan beliau sebagai juhal yang memandang usul fikih ini sebagai ilmu yang negatif lah, karena semata-mata untuk orang berbantah-bantahan, bahkan untuk riya, bahkan untuk sum'ah dan seterusnya. Jadi barangkali iya, mungkin ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi karena apa? Ulama tersebut mungkin wallahu a'lam sebagaimana yang disifati oleh Imam Al-Qarafi sebagai al-fuqaha al-juhal katanya. Bahkan oleh As-Subki sendiri mengkategorikan kullul ulama fi hadidin anhu katanya. Dia sangat jauh bahkan di level yang terendah daripada istihad. Kalau seandainya dia tidak menguasai ilmu usul fikih ini. Maka kalau ada orang mengatakan belajar usul fikih itu hanya sekedar melihat saja dalam artian ya sekedar tahu bahwasanya al-aslu fil wujubi lil amri fil amri lil wujub, al-aslu fil kalam al-haqiqah dan seterusnya, maka orang awam pun bisa. Tapi bagaimana kemudian nanti qawaid ini dia mampu untuk menggunakannya di kondisi yang tepat, di tempat yang tepat. Tidak kemudian kalau bahasa kita itu satu dalil untuk semua hal katanya. Padahal barangkali manatnya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini kita ketahui sebagian mungkin pembelajar usul yang belum masuk ke dalamnya usul ini, akhirnya kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya. Bahasa Indonesianya itu istilah tersendiri katanya campur aduk Mungkin ada yang mengingatkan ada istilah di Indonesia. Jadi kalau orang misalkan mengamuk itu pukul sana sini tidak jelas gitu Jadi seperti itulah. Jadi diksi atau opini yang disampaikan atau narasi yang disebutkan oleh salah seorang ulama bahwasanya jangan belajar usul fikih takut nanti kufur, itu adalah hal yang tidak logis. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini juga ada pertanyaan dari Akh Abdul Rahim tadi terkait perbedaan antara usul fikih dengan qawaid al-fiqhiyah. Barakallahu fikum. Perkataan yang sangat bagus sekali. Jadi perlu diketahui qawaid usul ini itu kan dalil diambil dari atau mudahnya, yang paling mudah perbedaan antara qawaid usul dan fiqhiyah ini. Kaidah usuliyah ini sifatnya
merupakan wasithah, yaitu dia merupakan perantara antara dalil dan madlul. Yaitu perantara antara dalil dan madlul. Bagaimana maksudnya? Jadi misalkan kita mengatakan gini, madlul hukum di sini salat wajib, ya enggak? Salat wajib. Dalilnya adalah wa aqimus shalah. Nah, dari wa aqimus shalah ini bagaimana kita mengistimbat bahwasanya salat wajib dari dalil ini? Maka perlulah ilmu usul fikih. Kita katakan wa aqimus shalah ini datang dalam bentuk amr. Ketika dia datang dalam bentuk amr, maka usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Maka tergabunglah antara madlul dan dalil ini dengan perantara ilmu usul fikih ini. Atau contoh lain misalkan, man massa dzakarahu falyatawadda. Bagaimana antum mengatakan dalam hak dalil? Ini kan hadis mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwuduklah dia, wajib berwuduk. Kan gitu. Bagaimana antum kemudian melogikakan, membangun hukum ini? Barangkali mungkin orang akan mengatakan enggak demikian. Hadis ini mansuh misalkan. Atau dia katakan tidak menunjukkan apa yang engkau klaim. Maka antum akan jawab. Jadi man massa dzakarahu falyatawadda. Di sini katanya Rasulullah SAW, kalau bahasa kita, bahasa usul mengatakan di sini tartibul hukmi alal wasfi katanya. Jadi membangun sebuah hukum atas dasar wasf, sifat. Kalau sifat ini tidak dijadikan sebagai manat hukum, maka penyebutannya dalam kasus ini sama saja tidak ada faedahnya. Sedangkan perkataan syari', sebuah wasf disebutkan oleh syari' pasti ada faedahnya. Dan faedahnya adalah ketika terjadinya mas atau penyentuh ini, maka pasti ada hukumnya, yaitu falyatawadda, wajib untuk berwudu. Nah, menunjukkan kepada makna wajib apa? Falyatawadda. Lam di sini lamul amri. Nah, al-aslu fil amri lil wujub katanya. Kalau nggak ada qarinah yang memalingkan dia, maka hukum asal setiap perintah adalah wajib. Nah, lam di sini termasuk min al-fadhi min sighah min siyaghi al-amr. Nah, ini menunjukkan kepada makna amr. Jadi antum dengan ini mampu menjawab. Jadi usul fikih merupakan perantara. Sedangkan qawaid fiqhiyah itu antum bisa langsung jadikan dalil untuk sebuah kasus. Misalkan antum katakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini mungkin langsung bisa antum praktekkan. Jadikan dalil untuk sebuah kasus yang akan antum hukumi. Misal, orang kedinginan banget misalkan. Kedinginan banget. Dia mau wudu, takut. Dia nanti mati ini. Kalau atau mendatangkan mudarat baginya. Maka kita katakan apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemudian di antara, sebenarnya banyak sih perbedaan antara qawaid usuliyah dengan qawaid fiqhiyah. Qawaid usuliyah biasanya langsung diambil dari apa? Dari dalil. Sedangkan qawaid fiqhiyah ini dia merupakan rabit, yaitu sarana untuk menggabungkan makna fikih yang banyak. Jadi seolah-olah dia sebagai maknan kulli untuk makna juz'i yang begitu banyak. Jadi adanya atau dari sisi keberadaan lah kok bahasanya, kaidah usul fikih itu lebih dahulu ada dibanding kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah itu ada setelah adanya furu' fiqhi. Sedangkan furu' fiqhi itu ada setelah adanya kaidah usul. Dan mungkin itu saja. Sebenarnya banyak kalau mau dijawab tentang perbedaan antara keduanya. Baik.
Kita lanjutkan, mungkin itu sudah cukuplah untuk menjawab salah satu di antara iskal yang disebutkan. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada yang bertanya langsung dari Akh Faisal Akbar. Silakan. Tafadhal. Silakan Akh Faisal. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf jika tidak on cam. Tafadhal, enggak usah. Ya, Enggak apa-apa. Yang pertama, bagaimana cara saya terkhusus dan teman-teman saya yang jauh dari atau belum berkesempatan untuk menuntut ilmu di bidang secara langsung seperti di pesantren dan sebagainya, untuk memilih untuk memilih hukum agar tidak keliru dalam memilah itu Ustaz. Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Misalkan saya ini orang awam, tidak bisa untuk mencari hukum sendiri dengan perangkat instrumen yang begitu banyak dan kompleks itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi kita semua. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yaitu kita bertanya kepada ahlu zikr. Siapa ahlu zikr? Al-ulama. Tapi jadi pertanyaan. Harus ada siapa sih ahlu zikr ini, ulama ini? Yang harus saya ikuti. Ya, setidaknya kalau tidak bisa mengetahui orang itu alim, maka setidaknya kita bertanya kepada orang yang dikenal sebagai seorang yang alim. Ustadz misalkan, Ustadz tunjukkan kepada saya seorang alim yang thiqah, yang terpercaya, kredibel, kompeten di bidang ilmunya, agar bisa saya jadikan panutan atau panduan di dalam saya beragama. Misalkan. Ini bisa dengan cara demikian. Kalau seandainya antum punya rujukan lebih banyak, misalnya tidak hanya satu, punya 2 ustadz atau 3 ustadz yang semuanya ini kredibel. Apakah saya harus misalkan melazimkan pada ustadz tertentu? Enggak. Bisa juga ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan. Yang penting orangnya adalah yang amanah, orangnya adalah terpercaya, orangnya adalah kredibel terhadap ilmunya. Jadi orang tidak mesti terpaku kepada satu ustadz atau satu mazhab tertentu. Dia bisa bertanya kepada siapa saja, sepanjang orang yang dia tanya adalah orang yang layak untuk ditanya sesuai dengan kriteria yang telah diletakkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Tafadhal. Mungkin satu lagi ini pertanyaan secara langsung dari Muhammad Suarman. Silakan, Muhammad Suarman. Silakan. Baik, silakan akhi. Atau dari Akh Muhammad Nur Razak, silakan. Tafadhal. Assalamualaikum Yang Ustaz. pertama tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah korelasi antara ilmu usul fikih dan ilmu mantik? Kemudian yang kedua, bagaimana untuk membentuk malaka usuliyah? Barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Yang pertama, korelasi atau hubungan antara ilmu mantik dengan ilmu usul fikih. Ilmu mantik ini kan biasanya mempelajari yang namanya tasawur, begitu juga tentang hukum. Dan dalam usul fikih ini setidaknya seseorang juga sebelum berbicara tentang misalkan di dalam mendefinisikan sesuatu, biasanya para ulama usul ini terpengaruh dengan metode mantiki.
di dalam menentukan sebuah definisi. Oleh karenanya mereka ketika mendefinisikan sesuatu, mereka akan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah misalkan mereka katakan al-jami'ul mani'. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan sesuatu itu, hakikat sesuatu itu mesti harus jami' dan mani'. Jami' mencakup seluruh afrod yang ingin didefinisikan, dan mengeluarkan segala sesuatu yang tidak termasuk daripada yang didefinisikan ini. Ini diantara salah satu bentuk pengaruh ilmu usul fikih ini terhadap pada ilmu mantiq. Begitu juga masalah tasawuf, begitu juga dalam masalah qiyas, istidlal. Ilmu mantiq ini memberikan pengaruh di dalam beberapa hal dalam masalah ilmu usul fikih, seperti bagaimana cara menyusun sebuah istidlal. Misalkan kita mengetahui sesuatu itu kadang dari lafaz itu dari sisi mutabaqah. Ada dari sisi dhimni, atau kemudian yang ketiga ada dari sisi lazim. Mutabaqah, tadammun, dan lazim. Ini kan diantara masail-masail usul fikih yang kemudian diadopsi dalam ilmu usul fikih. Semua itu berguna di dalam mengurai lafal-lafal syara'. Jadi kadang lafal syara' itu secara mutabaqah mengandung makna kadar. Seperti ini. Kemudian dari sisi dari sisi tadammunnya seperti ini. Kemudian dari sisi lazimnya seperti ini. Nah, ini pengaruh. Contoh misalkan, kalau misalkan dalam hukum Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengatakan gini. Astaghfirullahaladzim, dalam ayat puasa di yang kelima, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ini kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan gini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tidak, dalam ayat ini tidak disebutkan bahwasanya kalau seandainya seseorang dalam kondisi junub nantinya setelah masuk waktu fajar, apakah dia status hukumnya adalah dikatakan tidak sah puasanya atau dikatakan sah puasanya? Sebelum antum melihat hadis, misalkan ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, misalkan Nabi SAW pernah ajnab wasam, kan junub tapi kemudian puasa. Tapi hadis Abi Hurairah mengatakan la shauma liman ajnab. Enggak sah puasa orang bagi yang sedang junub, kan gitu. Tapi Imam Malik rahimahullah udah jauh-jauh hari memberikan kepada makna talazum di sini. Ini kan enggak ditunjukkan kepada, tidak ada dalam makna ayat tersebut secara mutabaqah. Ya enggak? Secara mutabaqah enggak ada. Baik dari secara tadammun juga tidak ada. Tapi bisa diketahui dari sisi lazimnya. Lazim ini kan kharij daripada syai' itu. Di luar daripada sesuatu itu. Nah, ini makanya dikatakan sebagai apa? Sebagai al-isyarah. Kan ada dalalatul isyarah, ada dalalatul iqtida, ada dalalat apalagi satu? Dalatul iqtida, al-isyarah, at-tadammun. Nah, dalatul isyarah ini termasuk dalatul iltizam. Ternyata berguna di sini. Sekalipun mungkin Malik enggak menggunakan qiyas mantiki. Jadi mantik itu sebenarnya sebagian besar isinya, kalau yang sebatas yang seperti kita baca kitab Sulam al-Munawraq, itu sebenarnya masail yang sudah ada dalam pikiran kita.
Sudah natural ada. Cuman kemudian dibahasakan dalam ilmu sebagai istilah tertentu. Sebenarnya itu sudah ada, sekalipun tanpa melihat mantik. Coba lihat lawazim yang digunakan oleh Syafi'i padahal beliau nggak pernah belajar mantik. Bahkan Quran, misalkan qiyas, talazum, dalam Quran itu ada. Misalnya banyak dalam, kalau kita pingin terapkan ilmu yang ada dalam mantik itu dalam Quran, itu sebenarnya ada. Yang namanya qiyas iqtirani, qiyas istitsna itu ada. Jadi secara tidak langsung bisa kita katakan dalam istidlal, ilmu mantik itu kuat korelasinya dengan ilmu usul fikih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun malakah. Malakah usuliyah ini. Membangun sebuah malakah itu tidak bisa dicapai dengan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Coba antum bayangkan, orang menjadi mahir sebagai seorang tukang. Sebelumnya kan dia lihat belajar, kemudian bagaimana lurus tukang itu, tukang tembok, plester dan seterusnya, sehingga menjadi rapi dan bagus. Dan tanpa menggunakan alat pun dia kemudian bisa membuat dengan sebaik mungkin. Itu kira-kira bisa datang dengan mudah atau perlu waktu lama? Panjang? Butuh waktu lama kan? Jadi nggak datang dalam sehari, 2 hari, 3 hari, atau sebulan, atau daurah sebulan. Kemudian antum akan mampu menerapkan qawaid fiqhiyah ini, qawaid usuliyah ini dalam dalam nas-nas syar'i atau dalam hawadis atau masalah-masalah yang sifatnya kontemporer atau yang sudah lama. Tapi dia nanti bisa dicapai dengan dilatih. Tentunya caranya bagaimana? Ya setidaknya pertama dia mengambil ilmu usul fikih ini, membacanya, memahaminya dengan baik. Lalu setelah itu dia melihat bagaimana cara menggunakan kaedah-kaedah ini dalam sebuah kasus. Di mana? Di kitab fikih. Kitab fikih yang mana? Kitab fikih yang konsen menyebutkan dalil dan wajhul istidlalnya. Kemudian juga perhatikan ayat-ayat ahkam yang banyak, misalkan seperti kitab Al-Isyarat Al-Ilahiyah, punyanya siapa? Punyanya Tufi. Ini dia istinbat, kaidah usuliyah dari ayat-ayat ahkam. Begitu juga banyak, misalkan kitabnya Ilki Al-Harrasi, beliau punya ahkamul Quran. Begitu juga misalkan kitab, siapa lagi? As-Suyuti misalkan. Beliau punya juga Al-Iklil fi Istinbat Tanzil. Begitu juga Ibnul Arabi, Ahkamul Quran Ibnul Arabi. Banyak sekali kitab-kitab yang kita bisa melatih, mengasah malakah usuliyah kita. Begitu juga perhatikan syuruh hadis yang perhatian dalam hal ini. Di antara yang paling populer adalah, yang paling hebat dalam bidang ini adalah Ibnu Daqiq Al-Aid. Dalam syarah kitab beliau Al-Imam, Syarhul Ilmam. Begitu juga, ini yang paling luas nih kitab. Beliau punya kitab mengumpulkan ahaditsul ahkam. Kemudian beliau syarah sendiri. Tapi beliau belum sempat menyelesaikan syarahnya, udah beliau meninggal. Tapi sangat luar biasa kitab ini kalau diselesaikan. Kemudian yang kedua kitab beliau, Syarah Umdatul Ahkam beliau. Nah ini juga melatih seseorang bagaimana istinbat, kemudian mentafrik masail dari kaidah usuliyah tersebut. Jadi antum nanti seiring dengan waktu, ketika melihat sebuah hadis, antum sudah bisa langsung menebak. Ini hadis mencakup beberapa kaidah usuliyah. Yang kalau seandainya dibawa ke sini, maka maknanya akan ke sini. Kalau dibawa ke sini, maka akan ke sini. Dan setelah itu antum akan mampu nanti membuat kalau bahasa kita, membuat hayalan, iftiradat. Kalau bahasa kita iradat. Jadi kan kalau kita baca nih dalam kitab usul fikih itu sering disampaikan oleh penulisnya, fa idza qila kada jawabuhu kada. Ini kenapa? Ketika antum sudah makin luas akalnya, semakin luas, itu nanti akan muncul sendiri. Mungkin orang akan mengatakan ini antum sudah ada jawabannya.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya usul fikih ini sedikit demi sedikit sudah mulai meresap dalam jiwanya, kemudian usul fikih ini sudah mulai bersatu dengan tulang dan dagingnya dan darahnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas ya. Mungkin terakhir Ustadz, ini dari Ustadz. Assalamualaikum, dari Muhammad Razak, silakan. Tafadhal. Insyaallah, syukur Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Begini Ustaz, apakah apakah seorang itu wajib dalam awam ya Ustaz, awam, wajib dalam bermazhab? Dan yang kedua, apabila diwajibkan bagi seorang awam untuk bermazhab, bagaimana kemudian kita membedakan tatkala menanyakan suatu permasalahan kepada seorang ustadz, namun kita bingung Ustaz, membedakan ustadz ini menjawab dengan mazhab yang kita yakin apa enggak? Itu bagaimana Ustaz? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama Syukur, Ustaz. terkait apakah wajib iltizam dengan mazhab muayyan, itu yang pertama ya. Nah Ustaz. Betul? Yang kedua berkaitan tentang apa tadi? Tatkala kita sudah mentayin suatu mazhab tertentu, kemudian tatkala apakah kita menanyakan kepada seorang, maksud antum ini, tatkala apakah kita nanti ketika kita tamadhub dengan seseorang, boleh nggak kita bertanya kepada seorang? Kalau seandainya boleh, ini kan terjadi talfiq. Itu maksud antum? mungkin Anda ulangi biar lebih jelas. Baik. Yang pertama, apakah wajib bagi seorang awam itu dia bermazhab? Yang kedua, Ya. tatkala seorang awam dia memilih untuk bermazhab, kalau misalnya diwajibkan, lantas dia memilih untuk bermazhab, bagaimana caranya seorang awam ini tatkala menanyakan suatu permasalahan fikhiyah kepada seorang ustadz, tapi dia bingung apakah ustadz ini memberi jawaban sesuai dengan mazhab yang dia yakini atau enggak? Bagaimana membedakan hal itu, Ustaz? Dan bagaimana sikap kita? Nah, Ustaz. Baik, saya satu-satu dulu jawab. Yang pertama, apakah kita wajib iltizam dengan mazhab muayyan? Kalau saya pribadi berpandangan bahwasanya ini merupakan bisa dikatakan pendapat mayoritas lah. Bahwasanya orang awam itu la yalzamuhu iltizam bi madhabin muayyan. Tidak harus dia bermadhab dengan dengan ulama tertentu, madhab tertentu. Dan ini adalah hal yang realita terjadi di zaman para sahabat dan setelahnya. Bahwasanya orang awam itu boleh bertanya kepada siapa saja yang dia anggap dia sebagai seorang yang alim, kredibel. Tapi yang kedua, jika seandainya kita menganggap bahwasanya bermadhab itu adalah wajib. Bermadhab itu hukumnya adalah wajib. Harus seseorang mengikuti mazhab tertentu dari A sampai Z. Tidak boleh mengambil dari yang lain, misal. Maka ini pada hakikatnya tidak ada satu mazhab terbantahkan dengan realita. Karena tidak ada satu mazhab pun di muka bumi ini yang mengklaim bahwasanya al-haq berada kepada mazhabnya itu sendiri. Ketika kita tahu bahwasanya tidak ada satu mazhab pun yang mengcover hak keseluruhan, maka bagaimana kemudian kita mengatakan seseorang tidak boleh bertanya kepada orang lain? Buktinya, dengan adanya beragam mazhab, dan buktinya, bahkan dalam intern mazhab itu sendiri, terkadang terjadi berbagai macam pendapat. Ashabul wujuh misalkan, atau ada namanya turuk. Ya, ashabul wujuh masing-masing punya pendapat A, B, C, bahkan sampai 5, bahkan lebih sampai 10. Ada satu mazhab. Dalam satu
masalah. Yang terkadang pendapat ini ada dalam madhab yang lain. Nah ini yang pertama. Baik, kemudian yang kedua. Kemudian kalau seandainya kita anggap bahwasanya bermadhab ini wajib, seseorang kalau dia bertanya kepada orang yang dalam satu madhabnya, apakah dia menjawab dengan madhab atau tidak? Nah ini mungkin bisa diklarifikasi dengan bertanya. Ini dia bertanya kepada yang dia tanya, ini madhab siapa, pendapatnya siapa, sehingga jelas. Tapi kalau dia sudah yakin bahwasanya yang dia tanya adalah seseorang yang dari satu mazhab tertentu, yang mana jawabannya tidak akan keluar dari mazhab tertentu, maka ketika itu dia sudah yakin bahwasanya yang jawabannya ini pasti berdasarkan dari mazhab yang dia kaji atau pelajari, yang dia anut. Itu mungkin wallahu a'lam. Atau mungkin ada yang belum terjawab? Sudah, Ustaz. Insyaallah udah. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Afwan, jazakumullah khairan. Baik. Baik, ini waktunya sudah habis, Ustaz. Tapi ini Masya masih Allah, ada ya. yang... Iya. Atau kita akhiri, Ustaz? Baik. Baik, kita katanya karena mungkin banyak yang ingin ditanyakan oleh para ikhwah di sini, para akhwat juga, akan tetapi karena waktu kita sudah berakhir 1,5 jam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar bisa menjaga agama kita. Setidaknya menjaga agama kita dari sisi maknanya dengan usul fikih ini. Jadi antum kalau mempelajari usul fikih ini mengambil sebuah peran, yaitu menjaga agama ini dari diselewengkan makna-maknanya. Kalau ilmu hadis itu menjaga agama ini dari dari sisi sanadnya, orisinil atau tidak ini katanya. Maka itu ilmu hadis nanti yang menentukan, karena dia akan menelusuri jalur-jalurnya. Nah, usul fikih ini sangat penting bagi antum, terutama bagi pembelajaran ilmu fikih. Karena seseorang yang tidak belajar ilmu usul fikih ini, maka dia akan terus dalam kebimbangan, dan dia pun tidak akan bisa mengambil sikap ketika terjadi yang namanya perbedaan. Jadi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu dan beri kita taufik dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Baik, untuk info yang belum sempat terjawab pertanyaannya nanti bisa dikirimkan lewat grup ya. Dan kita di Faid Syafiyah juga mengadakan program usul fikih untuk pemula, berikut pembelajaran fikihnya. Jadi satu paket fikih dengan usul fikih. Nah, nanti bisa dicek di IG kita Faid Syafiyah. Insyaallah akan kita mulai di awal bulan depan ya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar dan bergabung bersama kita. Dan muqarrar yang kita pakai nantinya adalah Hakibah Ta'lil Fikhi, yang bentuknya ini memang diperuntukkan untuk pemula, bentuknya tasjir ataupun bahkan yang memudahkan untuk pemula. Ya, nanti monggo bagi yang ingin mendaftar bergabung bersama kita bisa cek di Instagram atau di Telegram kita Fawaid Syafiyah. Barakallahu fikum.